gue ketemu pemain NBA yang bikin gue sadar. Jadi mungkin lu pernah dengar ada diskusi gue sama Rico, sama Kemal pernah bilang, kita emang nggak kayak gue tipe yang bukan kayak ngelihat pemain basket harus foto bareng mereka. Kenapa? Gue selalu bilang harus hati-hati kalau mau ketemu idola kita. Iya. Karena idola kita mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, bisa kecewa. Bisa kecewa. Dan itu terjadi gue lihat karena gue bukan mengidolakan Damon Stoudemire ya. Tapi gue lihat waktu gue antar meet and greet. Dia kayak ngeliatin jam melulu. Kayak males-malesan gitu. Ini anak kecil yang udah ngantri lama untuk ketemu dia cuma tanda tangan terus gitu. Kayak di situ gue lihat kalau gue jadi anak itu. Gue bisa kecewa ngelihat mungkin hero gue. Draft pick pertama di Toronto Raptors kok behaviornya gini terus nanya mulu kayak berapa lama lagi sesuatu yang kontribusi kecil yang bisa untuk timnas Indonesia gue sangat seneng udah bisa terlibat sama itu. Gila ya. Yang nyangka gitu. Sampai gue bisa duduk di satu meja sama Ole Romeni atau Emil Odero sama Patrick Kluivert sama Jordy Cruyff. Itu kan legend tuh Johan Cruyff. Jadi who knew ya siapa yang tahu kan gue di dunia basket adalah peran kecil gitu. Yo cadanganers, balik lagi di Cadangan on YouTube. Kali ini presented by Simpati. Hanya menunggu waktu aja nih kita mendatangkan semua orang-orang yang biasa kamu lihat di perbasketan di Indonesia. Dan kali ini gue dan Ogi mendatangkan satu sosok yang biasanya hanya terdengar suaranya. Langsung saja the one and only Paul Palele. What's up? The real cadangan itu namanya. Nggak kelihatan sama sekali. Kenapa kita ngomong gitu? Karena kalau di IBL ya, emang munculnya tuh cuma yang paling panjang half time. Benar. Kalau di awal tuh cuman set langsung udah audio gitu kan. Dan awal halftime dan kalau kita muncul tiba-tiba gitu, itu berarti ada masalah di lapangan. balik lagi ke sini. Masalah teknis. Paul Palele atau P-Double orang apa aja deh. Kayak ini gue akan menceritakan pertemuan pertama gue dengan seorang. Nah ini Ujo paling senang menceritakan pertemuan pertama. Gue takutnya lagi mabok. Gue takutnya. Kalau gue Paul, gue takutnya. Kemungkinan besar, benar. Gue pun. Jadi gini bro, gue bertemu dia di lapangan basket. Lo pasti nggak ingat? Di ini ABC. Yes. Gue ingat. Lu sama Eric Carl Bang. Yes, itu pertama kali gue main basket di Indonesia. Dan besoknya gue lututnya sakit-sakit. Keras banget. Karena ternyata keras banget ya lapangan di Indonesia. Lapangan ABC zaman dulu. Masih jadi semen. kita berkenalan lah gitu. Karena gue kebetulan dengan si Eric gue udah kenal duluan. Terus dia bilang ini kenalin teman gue dong gini-gini. Iya. Kenalan. Dan dia ngomong adalah gue ini pertama kali lagi main basket di Indonesia. Itu bener ya? Bener. Dari mana emang kayak itu lu dulu? Gue dari Toronto, dari Kanada. Jadi gue emang... Gua lihat baju dia. Makanya gue harus kasih apresiasi dulu. Dia udah riset duluan. That's explain. Terus makanya kemarin dia bilangnya, Jo lu punya baju-baju dari Kanada nggak? Ada, tapi Vancouver. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena udah gak ada timnya. Udah di milik Memphis sekarang. Oke. Apa hubungan lu dengan Raptors? Ada hubungannya nggak? Lu sama Raptors? Sama Raptors sebagai organisasi tipis banget. Ada apa tipisnya apa? Nggak, jadi dulu pertama kali tim itu kita dapet tim karena sebelumnya tuh kita cuma dapet kayak exhibition game. Pertama kali gue lihat sekali-sekali Michael Jordan main itu karena Bulls lawan Portland Trail Blazers itu preseason di Toronto. Ternyata dan kita tahu ini sekarang bahwa kalau NBA membuat preseason di beberapa kota, ada beberapa kota tertentu, New Mexico misalnya salah satu. Ada maksudnya atau mereka ngetes marketnya juga. Ternyata at that time mereka lagi ngetes marketnya bagus nggak buat NBA sebelum mereka bikin expansion. Nah datanglah expansion team dan gue masih inget tuh di koran, kalau ada yang tahu koran nggak? Dulu tuh dulu ada yang namanya koran. Terus di suatu kompetisi milih nama timnya Toronto, our NBA team. Adalah Toronto Towers, Toronto kan ada CN Tower tuh. Lu tuh emang lagi di sana tuh memang tinggal di sana. Gue tinggal di sana, keluarga gue warga negara Kanada semua, nyokap masih di sana, kakak-kakak gue semua di sana. Gue at that time juga dari kecil udah. Jadi gue cuma numpang lahir doang di Indonesia. Umur 2 gue udah pindah. Pindah ke Singapura berapa tahun terus my whole life di Kanada. Baru balik ke sini awal 2000-an yang gue ketemu situ. Balik lagi. Lanjut tadi yang soal tadi ada nama-nama, cari nama segala macam. Nah ternyata Raptors ini pilihan gue enggak deh. jadi kita udah dapet tim nih. Gue kerja at that time, gue udah selesai sekolah, gue belum ada kerjaan tetap. Gue kerja part time di
Ford Mercury itu brand mobil. Ford dan Mercury jadi satu. Iya. Mereka megang Lincoln juga. At that time mereka itu one of the sponsors untuk Toronto Raptors. Iya. And karena mobilnya juga ada yang Lincoln itu punya yang kayak Escalade yang gede-gede banget SUV. Nah itu digunakan buat para pemain mereka di seeding mobil. Nah selain itu karena ada deal-dealan sama sponsor, ada meet and greet juga. Nah itu gue jadi supirnya. Serius? Kalau itu beneran. Jadi gue yang nganterin Damon Stoudemire. Gue punya jersinya. Junkyard Dog dulu itu gue yang nganterin tuh. Kayak mereka naik mobil. Ya jadi bacotan-bacotan itu gue dengerin semua. Iya. Dan itu pertama kali juga gue ketemu pemain NBA yang bikin gue sadar. Jadi mungkin lu pernah dengar ada diskusi gue sama Rico sama Kemal pernah bilang kita emang nggak kayak gue tipe yang bukan kayak ngelihat pemain basket harus foto bareng mereka. Kenapa? Gue selalu bilang harus hati-hati kalau mau ketemu idola kita. Iya. Karena idola kita mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, bisa kecewa. Bisa kecewa. Dan itu terjadi gue lihat karena gue bukan mengidolakan Damon Stoudemire ya. Tapi gue lihat waktu gue antar meet and greet. Dia kayak ngeliatin jam melulu. Kayak males-malesan gitu. Ini anak kecil yang udah ngantri lama untuk ketemu dia cuma tanda tangan terus gitu. Kayak di situ gue lihat kalau gue jadi anak itu. Gue bisa kecewa ngelihat mungkin hero gue. Draft pick pertama di Toronto Raptors kok behaviornya gini terus nanya mulu kayak berapa lama lagi. Nah, gue nggak bilang semua orang kayak gitu ya. Iya. Gue selalu bilang hati-hati. Demon kan. Iya. Tapi mungkin at that time gue juga dengar setelah itu bahwa mungkin dia nggak terlalu happy di Toronto karena dulu Toronto bukan destinasi seperti sekarang. Benar. Iya, betul. Dulu siap yang di draft sama Toronto yang semuanya banyak nggak happy. Iya, Hakim Olajuwon juga, Steve Francis waktu di draft ke Vancouver kan nggak happy juga. Iya. Tapi kalau sekarang beda karena traveling players pun yang bertandang senang main di Toronto karena kotanya emang ternyata enak. Cuman pajaknya tinggi buat pemain NBA. Itu kenapa dulu mereka tidak mau main di. Nah, gue harus ngajarin sesuatu dulu nih sama Ogi. Yeah. Da, ngan, nurse, cadangan nurse, cadangan nurse. Betul. Pokoknya cadangan nurse ya, kita tuh punya bestie sebenarnya. Kita semua termasuk lu punya bestie yang bisa mensupport semua aktivitas digital kita. Setuju. Namanya adalah Kartu Perdana Simpati dari Telkomsel. Nah ini penting sih ya. Jadi bestie ini, bestinya ini murahan. Maksudnya? Itu cuma 35.000. Hey. Tapi dapat kuota 3 GB. Terus? Plus 30 menit telepon dan SMS. Dan yang bikin keren ya, lu bisa pilih sendiri benefitnya di My Telkomsel. Nah, contohnya nih, kalau misalnya cadanganers, takutnya gue yang salah. Mau nonton, ada yang namanya Prime Video, WeTV, View, dan juga Disney Plus Hotstar. Iya, nah kalau mau dengerin musik, ada Langit Musik, ada VNSP, atau juga dengerin podcast lewat Noise. Nah, untuk para gamers, nggak akan kita tinggalin dong. Gamers ada Simpati Game On, ada Diamond buat Mobile Legends dan juga Free Fire, dan info gaming dari Maja Mojo, hingga dukungan dengan aktivasi jaringan prioritas. Nah, kalau suka belanja online seperti istri-istri kita, ya kan? Mumpung kita berdua kan, ya kan? Istri-istri kita, wah. Dan mertua gue. Oh iya, oke. Oke, ya. Ini pilih voucher Gojek, Zalora, sampai dengan GoPay. Kalau mau aman, ada juga layanan yang namanya Norton, proteksi kecil dan jelajah aman. Iya, kalau mau belajar, nah ya kan kayak gue tuh orangnya senang belajar, Jo. Ya pokoknya apapun gue belajar. Nah manfaatkan Ilmupedia, Tryout, Perplexity Pro, lalu juga ada Vita, ada Kunci, ada Audi, sampai dengan Travel Assistant. Ya, dapatkan juga di outlet terdekat atau cek info lengkapnya di tsel.id/simpati. Paket pas untuk semua gaya hidup, tinggal pilih, aktifkan, dan nikmati keuntungannya. Ini kan baru aja ada draft-nya NBA. Yes. Mudah-mudahan gue nggak salah ya, karena cepat banget. Katanya ada pemain yang dipilih oleh Toronto, emang juga dia nggak happy. Bukan, ini juga salah. Karena ini udah diliput sama media Toronto juga. Dan kalau di play, jadi ini ya, kita juga netizen ya. Karena kita juga semi kita sebagai netizen.
kalau kita melihat klip yang sama, tapi pikiran kita either positif atau negatif, kita langsung bisa lihat bedanya. Dan gue pun awalnya karena udah lihat captionnya, kecewa nih draft pick-nya Toronto. Keganggu sama caption. Dan dia ngomong sebuah kata yang mungkin gue gak boleh sebut sekarang. Dan gue mikir, oh iya dia gak happy. Dan setelah dia kasih penjelasan, enggak lagi. Kadang-kadang kita kan ngomong, bahasa Indonesia pun adalah kata-kata yang kita ngomong sebenarnya kata-kata yang kurang baik, kurang sopan, tapi dalam hal positif gitu. Kayak sebenarnya kayak wah, lo emang gitu kan. Good. Lo emang poop. Misalnya. Tapi itu kan sebenarnya dalam hal yang positif. Dia ngomong kayak gitu hal yang sama. Jadi dia drop F-bomb itu kayak man. Gokil ya. Karena itu tim yang pertama dia training camp bareng sebelum di draft. Jadi dia sebenarnya emang seneng, excited malah gitu ya. Nah, lo nonton klip lagi dengan pikiran itu, lo langsung kelihatan sih kayak, oh dia sambil senyum juga, ada senyum tipis juga dia kayak, gitu. Sorry, aku netizen, aku minta maaf. Satu hal, ini ada juga dulu waktu pertama kali bertemu, mudah-mudahan gue nggak salah inget ya, karena gue selalu berkesan ketika pertama kali kita berjumpa. Lu itu sempet DJ-DJ-an waktu zaman di Toronto itu loh. Gue belajar DJ itu di Toronto karena gue ini juga kocak. Dulu kita nggak pakai kayak laptop ataupun nggak CD. secanggih sekarang. Nggak, beda. Dulu itu pakai pelat, pakai turntable, dan satu DJ kalau main itu harus bawa. Lu di sini ada nggak sih ada kayak tasnya, kartnya. Kalau di sana dulu pakai itu namanya milk crates, kayak kotaknya. Buat kotak yang plastik itu biasanya buat susu, buat di supermarket. Nah itu biasanya dipakai karena pas ukurannya buat pelat. Dan satu DJ main satu set biasanya membutuhkan sekitar 6. Nah, untuk teman-temannya bisa masuk gratis, kita yang jadi krunya untuk Jadi itu teman-teman gue, lingkungan gue DJ ya, kita sering ke klub. Nah, pas kita udah nyampe, pas masih sepi, temen gue suruh gue main dulu, kita belajar main, latihan dulu. Karena gue sering latihan di rumah mereka. Ya udah coba-cobain aja main, mumpung masih sepi nih. Ya udah belajar dari situ. Sebenarnya kalau sebagai DJ gue jauh lebih aktif di Indonesia. Oh di sini, disangkain lu main di pestanya Rap Rockers gitu-gitu enggak. Tapi gue ada teman-teman yang ya adalah banyak connections kalau di Toronto. Kayak gue ada teman-teman yang ternyata salah satunya adalah dancer untuk Toronto Raptors. Kita undang siapa? Kita udah tua sekarang. Enggak, kalau kita undang sekarang bener-bener loh. Udah itu hampir 30 tahun yang lalu. Udah tua umurnya. Iya, seumur lu Jo. Seumuran gue. Iya. Tapi gini, orang juga harus mengenal, makanya tadi kita bilang Paul Palele, P-Double. Lu nama P-Double ini kan sebenarnya nama pada saat lu menjadi seorang DJ ya. Ini dapatnya dari bukan. Nah, ini di Toronto juga sebenarnya gue nggak punya gue namanya Paul Palele lah ibaratnya. Terus kita dapat acara radio slot ini tuh emang buat temen gue yang nge-DJ dan gue juga main tapi gue lebih banyak sebagai hostnya. Dan ini late night program yang mereka tidak bisa mengisi, ada slot antara jam 2 pagi sampai jam 6. Daripada dead air, ya kita dikasih slot 4 jam. 4 jam itu emang live DJ set aja main dan gue suka nge-host. Sambil ngomong gitu ya. Nah, sambil ngobrol-ngobrol di tengahnya. Nah, gue ada nama misalnya Paul Palele gitu, kurang asik gitu ya, sebagai DJ host. Temen gue bilang, lo ini aja kan nomor lo double P aja. Kan double P. Udah oke. Terus yang mengintroduce gue pertama kali dari show sebelumnya yang selesai jam 2, jam 1.59 gitu. Dia bilang, alright, coming up next is, nama show-nya apa gitu, lupa lah pokoknya. With DJ Shadow and of course my man, P-Double. Kebalik. Harusnya double P ya. Akhirnya lah di situ. Padahal temen-temen pada tapi jadi bagus sih. Ya udah jadinya begitu karena temen gue mulai manggil gue P-Double karena bercanda. Keren sih. Oke, jadi tahu ya udah. Double P lebih make sense kan sebenarnya. Tapi akhirnya jadi itu yang kepake sama lu untuk sekarang pada saat lu DJ ataupun. Iya benar karena at that time butuh radio name dan pas kesini ya. Ini yang membuat gue karena karir gue kan sebenarnya karir gue kan sebenarnya banyak lah kerjaan gue ada MC kayak acara resmi ataupun di TV gue lebih prefer Paul Palele. Yang suggest gue untuk melakukan itu adalah Anton Wiryono.
Dia yang bilang, lo jangan pakai VW untuk segalanya. Lo branding lo harus sebagai kayak gue, Anton Wiryono, DJ Anton, Anton Wiryono, lo harus pakai Paul Palele. At that time gue masih ketawa-ketawa aja, kayak ngapain gue jadi dua persona gitu, split personality. Tapi ternyata benar. Ternyata benar, karena gue mau orang take me seriously kalau gue bawa berita misalnya di C Today atau di IBL gitu. Tapi kalau di DJ di klub ya beda. Boleh lah, gue nggak mau orang samain karena walaupun gue orangnya sama, mungkin bawaan gue, personality gue beda di lebih wild ya. Apa sih? Lebih liar. Iya. Dan enggak sekarang gini, lu tapi kita ngomong basket dulu. Karena lu juga sekarang sebagai announcer bola juga. Dan terus juga, iya kan? Bener. Gue di sepak bola Indonesia nih. Cuman basketnya sendiri lu sebenarnya sukanya dari umur berapa? Oh itu dari Paul Palele. dari SMA, dari awal gue masuk SMA. Jadi gue di Toronto tuh keluarga gue pindah-pindah. Nah kita sebagai orang tua kita selalu bilang kan kalau punya anak apalagi masih kecil jangan terlalu banyak pindah-pindah deh. Kenapa? Karena berpengaruh untuk mereka bisa harus make new friends gitu kan. Adaptasinya adaptasi untuk ke ini lingkungan baru. Nah gue pas SMA emang benar-benar pindah pas mulai SMA, nggak kenal siapa-siapa. Jadi gue main olahraga yang individu, berenang, hal-hal yang lebih individual sports lah, tenis. Tapi gue ingin bergabung sama tim sports. Nanti kita ngomongin padel nanti. Oke. Nanti kita ngomongin padel deh. Gue juga pengen bahas tentang padel. Klarifikasinya di sini aja deh. Klarifikasinya di sini karena kemarin habis di podcast basket ya. Nah jadi gue satu-satunya cara dan ini gue sampai sekarang pun juga selalu setuju kalau emang kita ingin make friends atau membuat kayak bonding baru ya tim sports sih yang baik. Jadi gue nggak bisa main basket at that time, jadi gue bergabung dan gue itu sebenarnya di-cut dari tryouts, tapi karena ada yang cedera masuk lagi. Guenya dipanggil sebagai 12 man dan gue walaupun jarang main, lagi itulah gue. 12 man itu bahasa Inggrisnya apa? Indonesianya itu 12 man itu pemain cadangan. Sama ya cara build-in-nya. Nah dari situ gue main basket, tapi ya basket di sana ya jujur aja ya kayak pertama kali gue main sama lo, gue langsung disuruh main kayak inside, main di dalamnya, main di dalam. Gue tinggi. Gue gak tinggi lagi sebenarnya di sana. Lu disuruh pos kan dulu kan? Iya benar. Jadi emang ya cinta gue terhadap basket mulainya di high school. Cerita sedikit aja, ketika waktu dulu lu SMA, lu tinggal di sana, basket Kanada itu belum seperti sekarang kan? Atau sudah seperti pada dasarnya sudah berpotensi seperti sekarang? Nah kalau lu lihat sekarang timnas Kanada gitu, ada Lou Dort, ada RJ Barrett, Alexander. Nah RJ Barrett kan Rowan Barrett bapaknya. Rowan Barrett itu sekarang dia di coaching staffnya, manajemennya timnas. Dulu itu zaman gue di sana dia masih main sama Steve Nash, sama Rick Fox gitu. Jadi sebenarnya ada, tapi ya gitu-gitu aja. Barely kayak bisa kualifikasi kayak gitu-gitu. Kalau lo nanya kenapa rata-rata pemain yang sekarang udah main di NBA, lo mulai main basket tuh lo ingetnya apa gitu? Pasti mereka bilangnya Vince Carter. Jadi di era Toronto Raptors ada Tracy McGrady, ada Vince Carter. Di situ sebenarnya mereka masih bocil-bocil, masih balita gitu. Tapi mereka inget nonton gitu selain kontes yang ya bayangin aja itu 25 tahun yang lalu kan. Betul. Tapi itu masih sangat nempel. Jadi even though mereka mungkin masih sangat kecil, mereka inget memori-memori Raptors. Vince Carter aja yang orang Amerika dibilangnya Air Canada gitu. Dan sekarang ada mural gambar dia yang lagi through the leg di gedung Queen Street di downtown Toronto. Dia nangis pas di unveil, dibawa ke unveilingnya, di retire jersey karena gue bisa mengakui bahwa Toronto Raptors itu bukan timnya Toronto tapi timnya seluruh Kanada. Akhirnya It's Canada's team karena Vancouver udah pindah, pindah. Jadi waktu kita juara 2019 itu satu negara sih yang selebrasi. Dan orang Kanada lu harus tahu kayak kalau Amerika, dan gue bukan jelek-jelekin Amerika, tapi mereka sangat kayak ke region mereka masing-masing lah. Kayak ini jelas. Tuh South, bagian South-nya tuh kayak gini, musiknya kayak gini. Kalau Kanada nggak kayak gitu. Kenapa? Karena Kanada menerima bahwa kebanyakan orang di situ adalah pendatang. Jadi
di Toronto pun Mix ada banget gitu lo ya. jalan 5 kilometer ke sana udah ada Little Italy, ada Chinatown, ada banyak lagi Chinatown di berbagian dari kota itu, ada juga Greek Town. Gue dulu tinggalnya di Greek Town juga. Jadi ini emang bener-bener yang kalau disebut melting pot. Ya seperti itu. Jadi kalau kita bilang satu tim itu emang miliknya Toronto, nggak juga, itu sebenarnya milik satu negara. Jadi 2019 lu juga termasuk yang menangis-nangis juga gembira? Nggak bisa, karena gue lagi siaran waktu itu. Gue yang bawa final, jadi justru netral. Nggak boleh nggak netral. Kalem, harus tenang. Tapi ya kalau gue lihat kayak kemarin fansnya kita nobar sama fansnya OKC, gue sangat mengerti perasaannya. Iya, iril gitu tahu tuh ya. Karena itu tim lahir saat gue masih di sana, dan gue bukan sekecil gini lagi, gue udah dewasa, jadi gue udah masih sangat inget gitu semua perasaan kita, di mana tim itu mau sebapuk apapun kita tetap datang, mencoba cari calo untuk tiket, nonton dimanapun kita nonton. Jadi itu emang our team, sejelek-jeleknya tahun lalu pun ya udah, it's okay, nggak apa-apa. Ya, tetap aja itu adalah timnya lu. Iya. Sampai hari ini pun gitu. Makanya gue nggak keberatan sama banyak fans kalau ada fans bilang, oh ini dia bandwagon, dia sekarang sukanya sama Pacers, sekarang masuk final. Gue nggak masalah sama itu. Kenapa? Karena mungkin orang ini nggak pernah tinggal di Amerika, jadi dia harusnya ada emotional attachment-nya ke siapa. Iya. Itu yang kita bahas. Gue di podcast gue bilang, siapa sih yang ngira, ya siapa sih yang dari awal bilang Indiana jadi juara atau masuk final, kata gue. Tapi kan ada yang ngomong, oh gue dari awal Indiana. Gue langsung ngomong gini, paling itu adalah orang-orang yang mungkin pernah sekolah di sana. Bener. Minimal sekolah di sana gitu loh. Iya, dan benar. Atau gitu. bapaknya pernah kerja sama Reggie Miller. Dia nyupirin Reggie Miller sama kayak Paul. Nyupirin juga supir gitu lagi. loh. Cerita gue harusnya gue ngarang dikit ya, kok nggak keren banget. Nggak bisa karena kita jadi punya judul. Paul Palele dulu supir. Istilahnya Paul Palele dari supir jadi host NBA. Dari host NBA. Success story banget Success ya. story banget. Tapi itu yang membuat gue kayak sangat bangga dengan apa yang kayak kita bisa lakuin. Kayak kebayang gak sih kayak gue dulu cuman dateng susah-susah gaji gue untuk beli tiket untuk nonton sekali-sekali live game. Sekarang sempet kita bawain NBA, sekarang bisa bawain IBL, dan itu merepresentasikan apa yang gue dulu lihat di TV gitu. Kayak wow, ini orang-orang kayak Mike Breen gue nonton. Ya itu kita di sini kan, kita yang menjadi yang harus melakukan itu di sini. Dan kita bersyukurnya gini loh, ini gue bukan ini ya ini balik lagi selera, ada orang yang suka dengan pembawaannya gua, Paul ataupun Ujo, ada yang nggak suka juga. Tapi gini, kita tuh senang sekarang semakin banyak yang muda-muda justru karena kami ini sebenarnya sudah tidak tua lagi. Oh salah, sudah tidak muda. Ya kalau mereka udah mulai mikirin matematikanya, dia berarti udah dewasa pas ada Raptors, udah ketahuan. Iya udah. Jadi tapi kita senangnya sekarang semakin banyak lagi host yang lebih muda, terus juga komentator. Bahkan yang kita happy adalah banyak mantan-mantan pemain basket yang ternyata juga bisa menganalisa, bisa ngomong dengan baik, public speaking-nya udah lebih baik. Justru harus, menurut gue. Karena waktu gue ditawarkan IBL, role-nya sebagai apa nih? Gue bilang, gue hanya bisa, kapabilitas gue cuma sebagai host. Kenapa? Karena bukan mantan pemain, gue bukan pelatih. Dan itu kenapa gue juga sangat bersyukur bisa di dunia basket ya. Karena gue dari dulu ya nggak pernah punya cita-cita kita untuk jadi pemain basket. Nggak bisa. Ya udah, tapi at least gue masih bisa terlibat ada di basketnya ini. Dan gue bilang, role ini kenapa kalau lo nonton game IBL sekarang terakhir-terakhir ini lebih enak? Karena definition role-nya udah jelas. Nah, dulu masih sempat nggak jelas ya? Dulu sempat kayak ya udah kayak lo mau jadi host atau mau jadi analis. Itu emang dua role yang beda. Sebenarnya nggak bisa sama, betul. Nggak bisa. Jadi analis ini harus mantan pemain atau coach atau seseorang yang terlibat lah sama dunia basket. Kenapa? Karena mereka yang breakdown play yang kita nonton. Kalau play-by-play-nya nanti host yang bawain, tapi setelah itu terjadi, silakan untuk mengupas itu apa yang terjadi. Dan di masa sekarang, ketika lu jadi IBL broadcaster, sudah terjadi seperti itu? Sekarang? Sudah terjadi jelas. Dan ada hal-hal yang gue belajar dari seseorang dulu namanya Sean Farquhar, dulu zaman Asian Basketball League. Dia yang mengajarin gue. Ini orang bule, dia segala olahraga juga. Dia bahkan pernah lemparin gue job bawa basket Euroleague secara remote juga untuk TV di Singapura dan India. Ini dia ngajarin gue banyak hal sih. Jadi dia bilang hari ini role lo, gue yang host, lo analis. Lo jangan ngomong sampai gue nunjuk ke lo ya. Kayak dia bener-bener kayak galak. Tapi dengan itu gue ngerti kayak kenapa kalau kita nonton NBA contohnya ya.
ada 3-point shotnya Kyrie deh di 2015 final gitu. Wow, unbelievable gitu. Tapi cuma satu orang yang teriak kan. Mike Breen yang ngomong bang. Kenapa yang lain nggak teriak? Itu sebenarnya kalau lu ada kamera sorotin mereka, itu sangat susah untuk mereka lawan. Counter intuitif namanya. Kenapa? Karena mereka harus tahan teriakan. Karena bukan bagian bukan jatah gua. Dan itu gue diajarin, apalagi kalau dia bilang kalau gue gini, lo jangan ngomong ya. Karena dia tahu juga bahwa ada momen yang mungkin gue pengen teriak, dia giniin gue, dia ngomong, baru dia nunjuk. Bahkan ada berapa bilang gini, kalau gue gini jangan ngomong. Kalau gue udah berarti dia yang duaan udah keras kepala. Iya, itu udah. Dan kedengar waktu Kawhi 4 kali bounce masuk lawan Philly, itu semuanya teriak, itu emang kelepasan aja karena saking wow momennya segila itu. Tapi most of the time 99,9% of the time itu tidak terjadi. Pasti dibagi ya. Pasti dibagi dan mereka mengerti kapan. Dan nah ini komentar akan langsung ke gua nih. Karena ini Ujo suka nyelak orang gini-gini. Wah ini abis nih kalau gua kerja di NBA di hari kedua gua udah jadi tukang sapu. Udah langsung evaluasi. Jadi supir, tetap aja jadi supir. Tetap supir, makasih. Tetap jadi supir. Iya. Oke. Jadi lu belajar banyak di sana dan akhirnya lu praktekan langsung lu kerjakan di IBL kali ini. Iya, dan part itu lu bagi juga nggak ke teman-teman, karena kan gini banyak sekali teman-teman yang mantan pemain aja nih yang baru memulai karirnya sebagai anggaplah analis komentator. Lu gimana? Nah, menurut gue kebetulan yang ada misalnya ada Aeng, ada Mario Gerungan, ada Dimas Mahendra. Iya. Mereka itu menyadarkan juga strength mereka tuh di mana. Gue ngerti pertandingan ini, tapi mungkin broadcasting experience gue belum sebanyak host kayak Bung Econ atau gue. Jadi mereka juga tahu porsi, and at the same time mereka juga ngikutin. Karena gue sering nunjuk, gue nggak pernah gini ya, karena nggak enak gue di Asia kayaknya kurang enak. Tapi gue sering nunjuk. Jadi kalau gue nunjuk, mereka langsung masuk. Jadi itu udah kayak tektokannya langsung tanpa kita janjian. Jadi yang enaknya kita kalau siarin live game di IBL dan nggak kelihatan, banyak hal yang kita bisa komunikasi melalui tangan. Dan itu sering terjadi, misalnya gue biar tidak ada jeda, pas ada big play gitu, pas udah slam dunk by siapalah KJ Buffen, terus gue langsung kasih arah ke analisnya bisa langsung masuk. Betul. Kenapa kita dengar itu tanpa kita sadar, terdengar lebih enak, yaitu karena hal-hal yang kita lakukan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Jadi kebayangnya kalau misalnya lu berteman sama Ogi ya, pas ada gambar kalian berdua, Ogi ada bekas tangan lu di sini. Ada ini, lu pernah lihat ini nggak sih selotip yang tidur? Dia tahu gue pakai jujur. Kadang ngorok gue parah. Iya. Nah, sekarang kita bahas lagi adalah gini. Lu sekarang bahkan gini, lu IBL, NBA gitu ya, terus juga ABL dulu, ya kan? Terus tadi ternyata gue juga baru tahu lu sempat EuroLeague yang segala macam. Yang menarik adalah sekarang lu juga selalu menjadi announcer, bahkan lu selalu jadi MC press conference dari sepak bola Indonesia. Yes, alhamdulillah. Nah itu gimana? Nggak tahu. Cuman enggak. Ditanyain available nggak tanggal iya. Enggak, itu lucu karena gue ada teman dari Bandung, dia kayak kalau timnas banget lah, kalau dia bela-belain banget untuk datang, dan dari dulu selalu ajak nonton, nonton ke stadium. Gue dari dulu tuh bukan nggak terlalu ngikutin ya Liga 1, tapi gue selalu ada sedikit keparnoan lah, misalnya karena gue sering ke Bandung juga, dulu rumah gue di Bandung, keluarga, terus misalnya gue diajak nonton Persib, suka dibercandain sama temen gue, tapi lo KTP-nya masih Bandung atau Jakarta? Ditakut-takutin, ntar disangka ini reject gitu, motor gue juga orange, sering dibercandain. Jadi gue selalu ada kayak, kalau nonton nggak di TV aja deh, terus nonton live. Nah, tahun lalu pas qualifiers yang tahun lalu, sebenarnya long story short, orang PSSI itu mau hubungin gue karena mereka membutuhkan seorang in-game announcer, dan ini mungkin ada hubungan karena ada hubungan sama AFC dan FIFA. Ini ada banyak yang mungkin pronunciation, nama-nama internasional. Jadi karena mungkin gue broadcaster berita Inggris juga, ini salah satu nama yang muncul adalah nama gue. Tapi nomornya salah. Jadi nomor teleponnya. Nomor telepon gue, jadi pas kita udah kerja sama. Teleponnya ke Paul George ya kalau nggak salah. Double P. Dia sempat nunjukin, gue dari dulu udah message lo.
itu banyak banget ya message bro atau mas gitu, gak ingetin, pokoknya banyak lah message yang nggak terbalas. Dan gue liat nomornya bukan nomor gue. Oh my God. Jadi ternyata emang ini udah seharusnya jalan cukup lama, tapi ya anyway it happened dengan satu pertandingan yang sebenarnya udah harusnya gue, Saudi, Jepang itu harusnya udah gue tahun lalu. Tapi gara-gara si salah itu? Enggak, yang itu udah oke, jadwal udah oke, karena temen gue yang dari Bandung ini ngajak gue nonton timnas, gue pengen nonton. Jadi gue udah ngosongin 2 hari itu, dia bilang gue dapet ID tag buat lo nih, ayo kita nonton yuk. Oke lah, gue nonton. Terus kebetulan pas ditawarin kerjaan itu, wah kebetulan gue udah kosongin 2 tanggal ini, ayo. Emang udah kosong? 3 hari sebelumnya, dibilang, oh ya nanti 1 hari, H-1 kita ada GR, gue ada event dong. Dan gak bisa datang GR. Gue bilang, oh GR-nya bisa disesuaikan gak? Dia bilang, ini sama FIFA sama AFC mas. Iya, beda. Masa mereka nungguin lu? Iya. Gitu ya. Jadi dengan berat hati gue harus menolak, lepas, tapi gue tetap datang nonton. Dan ada baiknya juga, karena akhirnya gue bisa nonton live. Ada banyak hal yang lo bisa denger di stadion yang lo sebenarnya nggak bisa di TV. As a penonton. As a penonton. Jadi tapi gue dengar, oh announcernya tuh kayak gini. Nah akhirnya untuk putaran yang the next one after setelah jeda ada lagi match day. Gue dipanggil, gue udah kosongin seminggu sebelumnya in case ada GR atau apapun. Jadi gue bisa, dan itu gue pengalaman yang berbeda. Makanya apa yang beda nih? Mirip sama mungkin Raptors juara kali ya. Kayak gue bawa itu tuh harus nahan emosi banget. Karena apalagi Indonesia. lu host ya. Gue harus announcer dan walaupun boleh karena kita home field advantage, boleh lah yang buat kita justru dinaikin, justru itu tugas gue. Cuman kayak ini baru cetak gol nih misalnya, oleh Romo ini baru cetak gol. Kita semua berisik banget di control room sebenarnya, tapi semuanya harus semua tenang karena mic gue mau dinyalain. Wow. Itu kocak banget, dan gue harus dengan kayak intonasi yang ya walaupun semangat, tapi harus lebih terkontrol, jangan terlepas kayak gitu. Jadi itu memang sesuatu yang kontribusi kecil yang bisa untuk timnas Indonesia. Gue sangat seneng udah bisa terlibat sama itu. Gila ya. Yang nyangka gitu. Sampai kan. Gue bisa duduk di satu meja sama Ole Romeni atau Emil Odero sama Patrick Kluivert sama Jordi Cruyff. Itu kan legend tuh Johan Cruyff. Jadi who knew? Ya siapa yang tahu kan gue di dunia basket adalah peran kecil di dunia bola. Sepak bola. Dua-duanya bundar kan? Topi juga bundar. Ya. Ya kan? Gawat sih kalau menurut gue nih, nanti multi event sih. Nanti kalau misalnya ada Asian Games. Nah, kita ngomong padel sekarang, Gi. Kita ngomong padel. Iya. Kenapa lu tadi mention padel? Iya, karena gini, gua kan juga selalu nonton podcast basketnya lu dengan Kemal, dengan Rico gitu ya kan. Karena kita justru senang semakin banyak podcast basket atau yang ngebahas basket ya. Kita justru bagus buat basket Indonesia, buat pencinta basket Indonesia jadi semakin banyak, semakin tahu juga gitu ya. Ya lu ngomongin soal padel ini gara-gara. Jadi lu nggak suka padel terutama yang lu lihat di IG itu kadang-kadang potongan kan? Bukan, dan kutipan itu bukan yang ngomong, itu lebih rangkuman kayak lebih clickbait lah. Iya. Jadi kata-kata itu kayak padel itu musiman. Gue nggak pernah kata musiman. Kenapa? Gue nggak terlalu ngerti kata-kata musiman sebenarnya. Gue tahu oh musiman tuh kayak seasonal atau on and off gitu kan. Gue nggak mungkin pakai kata-kata ini. Jadi ini sebenarnya bukan kata-kata gue. Dan diserang nih. Yang kedua, potongan itu harus ada konteks. Konteksnya adalah apakah padel bisa menggantikan basket ataupun sepak bola sebagai olahraga? Konteksnya itu. Dan penjelasan gue adalah, menurut gue enggak, karena ada hal-hal gini deh. Kalau yang main padel kenapa? Karena pengen main padel sama temen-temen, bersosialisasi, olahraga. Betul. Kalau lu main basket atau sepak bola kenapa? Karena kita nonton profesionalnya main dan itu membuat kita ingin main kan? Beda kan? Lu nggak nonton padel terus yang gue pengen jadi karena ini simpel, gue main basket dan main sepak bola. Itu kalau kita habis nonton basket, itu langsung bawaan langsung pengen main. Betul. Main bola juga sama tuh. Habis nonton ada seru. Wah kayak kalau besok ada main bola seru tuh. Dan poin yang terakhir adalah yang ngajak gue, yaitu gue udah kenal lah asosiasi padel Indonesia udah diresmikan, Bugi dan lain-lain. Itu kan mantan pemain basket. Mereka yang ngajak gue awal-awalnya terus bilang, ayo yuk gabung yuk cobain padel. Tenang bro, gampang banget. Itu kata-kata dari mereka loh. Lo bakal bisa pick up karena nggak terlalu susah. Betul. Untuk memulainya. Itu selling point-nya. Jadi kalau gue membahas itu atau menyatakan itu bukan dari gue, itu yang justru dikasih tahu ke gue. Untuk gue. Jadi pas diambil
klip yang itu doang. Sukses Ya, kelihatan sukses waktu gue jadi klip. Tapi akhirnya berarti lu sudah mencoba atau belum? Yang ironis, gue kayaknya akan menjadi host di turnamen padel. Oh my God. Nanti di bulan September atau Oktober. Oh iya. Dan ada juga teman gue yang mengajak gue ke DJ. Iya. Oh, iya, Karena kan udah. udah jadi kayak Ada social acara sport private, segala. iya. Karena gini, gua sama Ujo pertama kali ya Bugi yang minta adalah 2023. Gua nge-MC perkenalan si PB Padel. Iya. Pertama kali 2023 dan Benar. itu untuk waktu padel jadi eksibisi sport di PON. Betul. Iya. Akan Jadi di situ gua belum main, Ujo udah main. Iya. Gue Iya. sekarang lagi gila-gilaan. Gue pernah wawancara mereka juga untuk si Today dan gue sangat Iya. suportif untuk olahraga apapun. Gue kalian tahu gue lah. Iya. Gue pro untuk apapun yang Apapun, membuat lo bisa keluar iya. dari rumah dan olahraga. Iyalah. Iya. Cuman untuk menggantikan sebuah olahraga, menurut gue itu apple and orange nggak bisa terlalu dibandingin. Iya. Gue nggak bisa bayangin konteksnya itu ya. tiba-tiba orang-orang Iya. konteksnya itu tiba-tiba orang bisa kayak wah gue nggak mau main basket lagi karena mau main pedal. Nggak. Mungkin dua-duanya. tapi Nah, nggak, ini iya. menarik nih. Ini sebenarnya jadi pembahasan baru lagi ya. Jadi sebenarnya orang yang main olahraga, bahkan yang tenis, ini teman gue yang tenis, padelnya jago banget. Dia aja tidak mau meninggalkan tenis loh. Tenis pun kan, Tenis padahal itu loh. racket Ini sport. sama. Iya. Karena kata dia emang nggak bisa ninggalin. Termasuk gue juga ini. Gue udah main padel nih sekarang gue minggu ini aja gue 6 kali. 6 kali. Yes. Dan berapa Yes. hari? Dari Cuma Selasa, hari. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Wow. Iya. Emang ada masalah di rumah jadi gitu. Enggak. Tapi gini, Pelarian. tapi basketnya sama sepak bolanya gue tetap harus Tetap ada. main. Gue nggak Oke. mungkin lepas. Malah gitu lu aja. nambah ya, Gia. Malah nambah. Iya. Jadi- Gitu. Jadi kita padel lah kapan-kapan. Iya. Ini klarifikasi ya. Dan juga gue juga bilang kayak gini deh, kayak ini menggantikan golf. Menurut gue bisa jadi kalau hal-hal seperti itu. Kenapa? Lu pernah nyoba mukul bola golf nggak untuk pertama kali? Iya. Berapa gua kali pernah. baru kena? Ngerti gua. Iya kan? Iya. Emang sangat sulit kan Sulit, betul. untuk itu tingkat level menurut gue salah satu olahraga yang paling sulit untuk lo bisa pelajari Iya. dibandingkan olahraga yang ya lo ada room for error, bola pun bisa lewat ke belakang, Iya, pantulan. iya. Itu Iya, kan iya. hal-hal yang membuat olahraga ini lebih gampang diterima. Benar. Betul. Jadi betul. emang ada obrolan tentang tentang padel ini. Jadi ini basket tapi ngomongin padel ya. Padel ini emang easy to start, tapi a bit hard to master kata jadi Oke. untuk jadi jagonya belajar pukulan Ya. vibora, bandeja segala macam iya, itu aneh banget. Ya. Terus untuk orang-orang yang biasa badminton, ya idenya akan dapat, misalnya akan harus nepak ke sono, harus dibalas. Tapi when it comes to udah ada wall di belakang, harus ada ilmunya lagi. Tapi untuk Iya, main-main doang tuh gampang. Kontrol powernya dan lain-lain gitu. Bagaikan badminton untuk tak-tok doang, insya Allah bisa gitu Betul. orang-orang gitu loh. Iya. Ya kan? Tapi ini menarik juga. Bagaimana? Apakah setuju kalau kita bikin si podcast pemain cadangan versus podcast basket, tapi kita padel? Padel, versi padel. Wow. Rico udah bisa loh. Iya. Waduh, bisa. gawat. Boleh lah kayaknya. Bisa, boleh. Ya lu kalau misalnya lu mau main. Kalau enggak ya lu nge-DJ. Oh main sih, biar ada ini, biar orang benar-benar percaya bahwa gue bukan anti. Percaya untuk supaya lu nggak dibilang anti dan persiapan untuk September ya. Oh, iya, gini iya. mainnya gitu Ya kan. namanya juga kerjaan, ini nggak gue tolak. Ya balik lagi lah mau ngomong bola, Pro padel mau langsung. apapun gitu ya kan. Ya, dan ya gue sih ini ya, gue cuman merasa semoga, karena gue lihat gini, olahraga tuh lari deh contohnya. Iya. Lari itu udah nge-peak 2 kali loh. Kalau kalian ingat Iya, di iya. pertengahan 2000-an itu sebenarnya lari udah mulai Iya. meningkat. Iya, Sampai jadi mendekati 5K, 2010. 10K gitu. Terus sempat ada penurunan. Iya. Sekarang lately beberapa tahun terakhir gara-gara COVID kali Gara-gara ya, COVID, naik meningkat lagi. lagi. Jadi olahraga tuh emang juga ada spike-nya juga. Sama kayak apa ya, lifestyle. Iya, dan gue yakin pasti akan ada beberapa orang yang sedikit bosen, mungkin nggak main dulu, kayak gitu. Jadi Iya. gue juga bilang bakal ada up and down-nya. Itu juga gue Yang sempat hilang bahas. tuh adalah sepedahan kalau menurut gue ya. Nah itu ya contoh, semua olahraga itu Tapi terjadi. nanti pasti akan ada lagi. Iya. Iya maksudnya Ya sangat ketika bahan bakar mahal, Gi. semuanya lari. mau nggak mau gitu ya. Pokoknya lari atau sepedaan. Iya. Oke, kita bahas lagi. Sedikit. Iya, ini NBA udah Udah. menang OKC ya Oke, kan. yap. Terus juga kalau IBL sendiri lu melihat, Aduh. kalau lu punya tim Ya. favorit Nah, nggak? ini di juga- sini gue gini, lu lepaskan si IBL broadcasternya. Oke, jasnya dicopot dulu. Iya. Oke. Kalau lu melihat lagi kembali basket Indonesia, Ya. basket Indonesia terutama IBL di musim ini, lu melihat kekuatannya. Oke, terutama gue melihat kenapa gue semangat untuk bergabung untuk IBL kayak musim ini. Iya. Karena gue lihat produknya sangat bagus. Iya. Secara Produknya. overall ya, produknya. Iya. Produknya itu terutama gue suka
home and away system. Gue Iya. sangat setuju banget dengan home and away system. Itu membuat lebih merata dan kompetisinya biar lebih konsisten juga selalu terjadi gamenya tanpa jeda yang terlalu panjang dan tiba-tiba harus main berapa game di satu Seri, weekend gitu. Iya, seri. Jadi playoff pun ada best of series kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue produk ini semakin bagus. Kalau gue lihat tahun ini sangat merata dalam arti gini, siapapun bisa ngalahin siapapun gitu, kayak anytime ya. Ini bisa terjadi ya. Jadi walaupun kita ada tim yang papan bawah, ya ini tim olahraga yang pasti akan ada. Pasti ada yang atas, pasti kalau ada yang di atas, pasti ada yang di bawah. Tapi kalau membahas kayak tim mana nih yang gue ada, jadi gini ada cerita lucu ya. Kalau ada waktu, itu ada cerita kemarin gue membawa pertandingan game pertama. Ronde pertama di SM lawan Prawira. Ternyata ini perlawanan yang cukup sengit karena ada sejarah juga antara kedua tim ini lah ya di playoff ataupun. Jadi yang lucu, gue tuh cinta olahraga, apalagi basket yang dimana ada series. Dan gue selalu pengen series itu panjang. Kita semua kayak gitu kan. Kalau bisa game 7, game 7. Kalau bisa game 3, game 3. Betul. Jadi yang lucu adalah ada yang beberapa orang, karena gue biasanya sibuk nggak terlalu bisa baca live chat, tapi di ending gue bisa sedikit baca. Ada banyak orang, ya beberapa lah yang merasa gue memihak terhadap Prawira sebagai tuan rumah. Gue bingung ya, karena gue nggak ada kayak emotional attachment apapun, walaupun mungkin gue numpang lahir di Bandung, ke tim manapun di IBL. Itu yang membuat gue justru rada cocok untuk kerjaan ini. Betul. Tapi itu kayak komentatornya aja karena netizen. Gue mungkin bisa melihat karena gue closing statement gue adalah seri ini sekarang pindah untuk kedua game berikutnya di Brita Marina di Jakarta. Nah, apakah Satria Muda bisa menutupi seri ini dengan cepat atau bisa nggak Prawira Bandung stay alive untuk memaksakan game ketiga? Langsung heboh kayak ini memihak. Padahal kalimat lu tuh kalimat yang benar udah. Ya ini sebagai closing statement untuk let's try to make this a series, karena home team yang satu-satunya game di kandang udah kalah. Jadi kita bisa lihat kalau ada miracle terjadi bisa jadi game 3. Tapi gue nggak peduli juga siapa yang menang. It's not my call gitu kan. Jadi gue ngerti lah kadang-kadang netizen bisa. Gue cerita ini karena gue bisa empathize sama lo gitu. Karena ternyata hal-hal yang kita tidak sadari pun bisa membuat kita melihat Dan gue sebenarnya cuma pengen competitive series. Kalau lo fansnya SM, jelas lo pengen ini selesai cepat. Karena resiko kalau sampai game 3 anything can happen kan gitu. Jadi gue ngerti lah kenapa orang bisa ngerasa. Tapi lucu aja kayak ternyata gue senetral ini pun ternyata masih bisa salah. Apalagi yang mancing-mancing kan. Apalagi lo gitu. Tapi gini, berarti nggak lu ya balik lagi lu sebenarnya tidak ada. Kalau kayak gua kan emang gua sama Ujo lahir di Bandung. Iya, lahir di Bandung. Gue emang gede di Bandung. Jadi gue kalau ngomong mendukung tapi gue ya tahu tugas. Gini, kita tuh sebagai host, kita tuh tahu tugas kita. Itu orang nggak ngerti ya kayaknya. Nggak bisa. Itu yang udahlah. Bebas orang boleh berkomentar apa-apa. Cuman lu nggak punya tim favorit? Di IBL. Di IBL dulu deh. Enggak sih. Tapi gini, kalau lu nggak punya, kacamata gue bener-bener kayak netral gitu. Tapi makanya kalau nonton gimana? Kalau ada yang masuk kalau di kemarin gue nonton untuk season ini pertama kali live di courtside. Dan di courtside banget nih. Jadi mungkin Dewa PJ ya? Di Dewa ya, di Dewa Arena. Setiap kali ada biasalah kalau ada slam dunk gitu kan gitu kayak gini. Biasanya ada sesuatu terjadi di sebelah gue ada Adam Silver-nya IBL. Mas Junas. Jadi gue cuma lihat, dia diam aja, gue juga diam aja. Karena dia nggak tepuk tangan. Lu udah bersama di season ini ya, udah bersama IBL di season ini. Tadi lu melihat nggak sih kekuatan mana yang paling menonjol, yang sangat mungkin akan memuncaki season ini? Kasih beberapa boleh lah. Maksudnya tim atau pemain? Tim. Gue nonton live itu beda ternyata nonton daripada broadcast. Dan gue melihat bahwa Pelita Jaya itu, mereka tuh gini ya. Jadi gue contohnya ya, kemarin waktu lawan Dewa, gue melihat bahwa Dewa pas sudah mulai agak kayak ketinggalan, adalah kalau di basket kan udah playoff mentality juga game terakhir di musim reguler udah mulai lebih fisikal atau apa. Gue lihat PJ ini kok kalem banget ya. Menerima, cool banget ya. Mereka bisa absorb pressure
dan mereka bisa bales di saat yang tepat, yaitu di akhir pertandingan mereka jauhin. Menjauhinya di waktu yang tepat banget. Kayak gue melihat, oke, ini maybe there is something to be said tentang kayak orang bilang PJSM sayang harus ketemu nggak bisa di final, karena itu mereka di satu sisi kan, satu bracket. Tapi sekarang gue ngerti kenapa kayak gue nonton SM kemarin lawan Prawira. Oke. Championship culture benar-benar exist ya di liga manapun. Di mana ada yang pernah jelasin ke gue, lu bayangin bro, karena gue bilang, tapi Dewa main best record juga. Tapi mereka masih cukup baru. Jadi mereka belum ada championship culture ini. Mereka belum pernah lah merasakan itu. Lu bayangin jadi pemain, lu nggak pernah jadi pemain sih. Lu bayangin jadi pemain, masuk ke Crypto Arena, lu pakai jersinya LA Lakers atau lu ke Boston pakai Boston Celtics dibandingkan lu pakai jersinya Hornets. Itu pasti rasanya beda. Kenapa? Karena lu dengan menggunakan baju itu dan logo itu membawa semua sejarah tim itu di pundak lu. Sejarah, harapan, semua ya. Dan itu mendorong lu di lapangan, itu membuat lu lebih beda mentality lu. Tadi pernyataan Paul tadi tentang PJ, bukan berarti dia ngebelain PJ ya? Enggak, gue cuma bilang, enggak, ini karena gue melihat ya. Gue ikutin banget musim ini, tapi gue nggak terlalu tahu sejarahnya IBL ataupun Kobatama, NBL, all those years, gue nggak di sini juga, gue baru pindah ke sini juga. Jadi Rico nih yang ngerti banget tentang sejarah, gue sering nanya ke dia juga. Gue ngerti bahwa ada tim-tim yang emang punya sejarah juga. Jadi emang mereka jadi kalau mau bilang kalau mau sebut ya tadi sebenarnya yang lu bilang punya championship culture PJ dan SM. Iya, dan banyak teman-teman gue yang gue nanya, karena gue sering nanya dong, karena gue nggak banyak pengetahuan tentang sejarah. Gue nanya teman-teman gue, menurut lu siapa tahun ini, siapa? Semua orang rata-rata bilang sebelum mereka lihat bracketnya, sebelum playoff mulai, PJSM final. Banyak orang yang menyatakan gitu. Jadi ini input ya, karena gue sering nanya input juga. Orang sering cuman ngelihat gue ngomong, tapi nggak tahu bahwa gue sebenarnya banyak nanya lagi. Even orang yang nonton podcast, DM, gue selalu balas-balasan. Kita sebagai podcaster atau mau host atau apa, nggak bisa kita udah diem. Kita tuh masih sering ngobrol dengan siapapun supaya dapat informasi lebih banyak lagi, yang bagus, yang enggak, supaya nanti kita saring, kita apa yang perlu kita. Bener, gue banyak belajar loh dari audience. Itu yang gue nggak baca atau bales adalah komen di IG. Karena rata-rata, gue tahu buat kalian sama nggak? Yang komen ataupun kayak mengkritik di IG, tidak nonton episode di YouTube. Nggak nonton YouTube? Nggak nonton teasernya doang? Makanya mereka salah konteks selalu. Kalau komen. Jadi gue nggak pernah, gue nggak nyalain notifikasi. Oke, terakhir Paul, kalau NBA tahun depan, nggak usah ngomong Toronto lah. Toronto sih. Lu jahat. Play-in aja udah bagus. Masih tebakan gue adalah masih ada banyak trade yang akan terjadi. Bahkan mungkin akan ada blockbuster trade lagi. Karena Giannis Antetokounmpo masih gray area nih. Gray area. Dia labil. Kayaknya mau balik sama Bucks lagi. East juga sangat terbuka tanpa Tyrese Haliburton sama tanpa Jason Tatum, dan Boston Celtics lagi membongkar pemain. Iya, enggak, tapi itu emang have to be done karena itu juga. Kalian tahu nggak sih yang second apron itu dendanya apa? Bukan hanya denda uang, tapi kalau mereka di apron salary cap itu melewati bertahun-tahun, itu bukan hanya finansial ya. Mereka lama-lama draft pick mereka diturunin. Jatahnya jadi beda. Jadi misalnya lu ada draft pick top 5 itu diturunin ke bawah. Dan kalau itu terus dijalankan, lu nggak boleh melakukan trade next year-nya lagi. Jadi semakin buruk. Jadi emang ini harus dilakukan. Demikian detailnya aturannya biar Adam Silver beda sama komisioner sebelumnya David Stern adalah dia tidak suka dinasti. Dia tidak ingin ada dinasti. Dan ini semua dilakukan biar makanya 7 juara tertahun 7 tahun beda-beda ya juaranya. Jadi kalau mau gue tebak nanti lu ngomong lagi di sana, cuma di sini boleh juga nih. OKC akan tetap sangat-sangat kuat menurut gue. Karena mereka tim intinya akan tetap sama menurut gue. Dan makin matang ya. 2-3 tahun OKC ini akan contender untuk masuk ke final. Karena sampai akhirnya salary mereka udah terlalu mahal. Dan mereka akan dapat tawaran di tim lain. Itu selalu akan terjadi. Tapi gue sangat percaya sama Lakers gue. Karena Luka Doncic udah kurus, udah langsing. Gue juga sangat suka, favorite player gue juga selain Doncic adalah Anthony Edwards. Dan gue juga excited untuk lihat Houston Rockets dan dengan KD. And of course Wemby kalau bener Giannis jadinya geser ke Spurs. Gue kalau Wemby sama Giannis Twin Towers gitu kayak Robinson sama Duncan, tapi satu main luar, satu main dalam. Bahaya nggak tuh? Wah, serem deh. Udah.
Sip. Paul, thank you so much. Thank you, senang sekali. Senang banget. Sebuah kebanggaan gue bisa mampir pemain cadangan. Iya, dan ya kita semua pemain cadangan, pernah mengalami jadi pemain cadangan, pemain ke-12 ya gara-gara ada yang cedera. Kasih Gi. Kasih. Wah, jersey pemain cadangan. Setelah kita punya jersey dari IBL ya kan? Wah, dibales. Bukan dari gue. Siap. Wah, keren. Siap. Thank you, guys. Sekali lagi terima kasih. Ini adalah saat pertama kali kita ketemu, bukan terakhir ya. Siapa tahu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iyalah. Oh, thank you. Langsung dipakai. Wah, nice banget. Cadanganers, terima kasih. Akhirnya kita bisa tahu dan berkenalan lebih dalam dengan sosok Paul Palele. P double yang harusnya double P. Man. Akan menghantui gue seumur hidup. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini ya. Dan juga kita akan ketemu di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Pemain Cadangan on YouTube. Presented by Simpati. Sampai ketemu ya. Dah. Ting.